Assalamualaikum, salam semangat untuk anak-anak hebat. Ketemu lagi dengan kelasnya Bu Ita, belajar sejarah jadi asyik. Materi kali ini kita bahas adalah VOC. Ibu yakin kalian sudah memiliki beberapa pertanyaan. Antara lain, apa itu VOC? Bagaimana VOC bisa berdiri? Dan kenapa VOC lama sekali berdiri di Indonesia? Apa saja sepak terjang VOC? Apakah menguntungkan atau malah merugikan? Untuk lebih selengkapnya, kita simak penjelasan dari Bu Ita. Tetap bersama kelasnya Bu Ita, belajar sejarah jadi asyik. Cikal bakal ekspansi VOC di Nusantara bermula pada ekspedisi di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Cornelis de Houtman telah berlayar mencapai Banten pada tahun 1596. Inilah kontak pertama Belanda dengan Indonesia. Keberhasilan rombongan Van Eyck dalam perdagangan rempah-rempah mendorong orang-orang Belanda yang lain datang berbondong-bondong ke wilayah Hindia Timur. Hal ini mengakibatkan terjadinya persaingan di antara pedagang-pedagang Belanda itu sendiri. Di samping itu, mereka juga harus menghadapi persaingan dengan bangsa Portugis, bangsa Spanyol, dan bangsa Inggris. Melihat peristiwa tersebut, seorang bernama Oldenbarneveldt menyarankan untuk membentuk perserikatan dagang yang mengurusi perdagangan di wilayah Hindia Timur. Tepatnya pada tanggal 20 Mei tahun 1602 dibentuklah Perserikatan Dagang Hindia Timur atau bernama Verenigde Oost-Indische Compagnie yang nanti dikenal dengan VOC. Perserikatan dagang ini terdiri atas 17 anggota yang dikenal dengan Dewa 17 atau dikenal juga dengan Heren 17. VOC sendiri didirikan lewat merger 4 perusahaan dagang Belanda, yaitu Brabantse Compagnie, Compagnie van Veere atau perusahaan jarak jauh, Compagnie Jan de Moceroen, dan Verse Compagnie. Keempat perusahaan itu dijadikan satu untuk menghindari persaingan antar perusahaan Belanda di kawasan Hindia Timur. VOC pun bukan sekedar Belanda, tetapi sebuah perusahaan besar yang memiliki lini usaha perdagangan rempah-rempah yang sangat besar. Bahkan, VOC disebut sebagai perusahaan multinasional pertama di dunia. Karena daerah kekuasaan VOC membentang dari wilayah sebelah timur Tanjung Harapan, Afrika bagian selatan, hingga sebelah barat Selat Magelhaens. Tujuan dibentuknya VOC adalah untuk menghindari persaingan tidak sehat antara sesama pedagang Belanda, sehingga keuntungan maksimal yang diharapkan dapat diperoleh. Kedua adalah memperkuat posisi Belanda dalam menghadapi persaingan dengan bangsa-bangsa Eropa lainnya, maupun dengan bangsa-bangsa di wilayah Asia yang sama-sama melakukan perdagangan. Tujuan yang ketiga adalah untuk membantu dana pemerintahan Belanda yang sedang berjuang menghadapi Imperium Spanyol yang ternyata masih menduduki negara Belanda. Hal inilah yang menyebabkan Belanda mengalami masalah keuangan karena digunakan untuk membiayai perang melawan Spanyol. Selanjutnya adalah hak oktroy. Hak oktroy VOC merupakan sebutan lain untuk hak istimewa VOC.
Ketika VOC berkuasa di wilayah Indonesia, mereka membuat kebijakan-kebijakan yang berpengaruh pada tatanan pemerintahan setempat. Tidak jarang pula, kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh VOC menimbulkan reaksi perlawanan dari masyarakat pribumi. Hak oktroy VOC memiliki masa berlaku dalam waktu tertentu dan ternyata dapat diperpanjang kembali. Masa berlaku hak oktroy tersebut berlangsung selama 23 tahun dan akan terus diperpanjang hingga akhirnya VOC mengalami kebangkrutan. Hak-hak istimewa yang tercantum dalam piagam atau carta tepatnya pada tanggal 20 Maret tahun 1602 meliputi hak monopoli perdagangan. Ternyata selain perdagangan, hak ini juga meliputi hak berlayar di wilayah sebelah timur Tanjung Harapan dan sebelah barat Selat Magelhaens. Tujuannya tentulah adalah menguasai perdagangan untuk kepentingan VOC sendiri. Selanjutnya adalah hak yang termasuk ke dalam hak kedaulatan atau sovereignty. Hak ini didapat VOC sehingga dapat bertindak layaknya sebuah negara. Antara lain, hak untuk mencetak dan mengedarkan uang sendiri. Kebijakan tersebut nantinya disalahgunakan oleh VOC dengan mencetak uang sebanyak-banyaknya untuk memperkaya diri sendiri. Hal inilah nanti menjadikan inflasi dan kebangkrutan di dalam tubuh VOC sendiri. Selanjutnya adalah hak untuk memiliki tentara sendiri. Pada awalnya, VOC mendatangkan tentara dari Belanda. Namun dikarenakan biaya pengadaan yang sangat besar, maka VOC merekrut dari masyarakat pribumi. Dalam perkembangannya, perekrutan tentara dibumbui dengan praktek KKN, sehingga kualitas tentara VOC pun menurun. Selanjutnya adalah hak mendirikan benteng. Hak ini diperoleh VOC untuk perlindungan diri jika mereka mendapat serangan musuh. Selanjutnya adalah hak mengadakan perjanjian dengan para raja. VOC menandatangani perjanjian dengan maksud mendapatkan hak monopoli perdagangan dan mendirikan benteng pertahanan yang nanti berkamuflase sebagai gudang-gudang penyimpanan. Untuk memperlancar strateginya, VOC memberikan imbalan kepada raja, yaitu membayar upeti atau pajak. Dan VOC memberikan iming-iming membantu pertahanan kerajaan dengan mengerahkan prajurit VOC dan persenjataannya. Disinilah biasanya para raja lokal terperdaya dan terjebak. Selanjutnya adalah hak mengumumkan perang dan damai. Dalam hak ini, VOC menerapkan strategi divide et impera atau politik pecah belah, atau lebih dikenal juga sebagai politik adu domba. Di dalam politik tersebut, VOC menghasut pihak-pihak yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan VOC. Selanjutnya adalah hak mengangkat dan memberhentikan pegawai. Pada awalnya, para pegawai ini didatangkan dari Belanda. Namun karena biaya yang mahal, maka VOC merekrut dari kaum pribumi. Dan terakhir adalah hak mengangkat dan memberhentikan penguasa lokal. Setelah kita mengetahui sepak terjang mengenai hak oktroy, kita akan mempelajari peraturan-peraturan monopoli VOC. Dalam menjalankan monopoli perdagangan di wilayah Hindia Timur agar lancar dan menuai keuntungan yang maksimal, maka VOC membuat peraturan-peraturan. Tentunya hal ini sangat menyiksa rakyat pribumi dan tentunya menguntungkan VOC. Peraturan-peraturan tersebut antara lain
verplichte leverantie, yaitu penyerahan wajib hasil bumi dengan harga yang telah ditetapkan oleh VOC. Yang kedua adalah contingenten, yaitu kewajiban bagi rakyat untuk membayar pajak berupa hasil bumi. Yang ketiga adalah hak estirpasi, yaitu penebangan atau pemusnahan tanaman rempah-rempah jika harga rempah-rempah di pasaran turun. Dan VOC berhak menanam kembali secara serentak apabila harga rempah-rempah di pasaran naik. Hal ini tentu sangat merugikan masyarakat pribumi. Peraturan selanjutnya adalah pelayaran hongi atau patroli laut, dikenal juga sebagai ekspedisi hongi atau hongitochten. Sebuah bentuk pelayaran serta pengawasan menggunakan perahu kora-kora atau perahu perang. Perahu kora-kora ini merupakan kearifan lokal dari masyarakat pribumi setempat, yaitu berasal dari masyarakat Ambon, yang dilakukan oleh pemerintah VOC pada zaman tersebut. Hongi diciptakan oleh Frederik de Houtman, yaitu Gubernur Jenderal pertama di Ambon. Hal ini merupakan sistem perondaan yang dilakukan oleh VOC dengan tujuan mencegah timbulnya perdagangan gelap dan mengawasi pelaksanaan monopoli perdagangan, serta menjaga keberlangsungan monopoli rempah-rempah di seluruh Kepulauan Maluku. Selanjutnya, kita mempelajari sistem birokrasi VOC. Dalam melaksanakan pemerintahannya, VOC mengadopsi dan memanfaatkan sistem feodalisme yang telah berkembang cukup lama di wilayah Indonesia. Ciri khas feodalisme adalah kekuasaan mutlak dari bawahan kepada atasannya. Di dalam susunan piramida masyarakat feodal, raja berada pada posisi teratas. Kemudian VOC menetapkan Raja Belanda, yaitu Raja Maurits. Dan di bawahnya terdapat kaum bangsawan tinggi kerajaan, atau disebut sebagai kaum aristokrat. VOC menempatkan Heren 17 atau Dewa 17. Untuk memerintah wilayah-wilayah di Indonesia yang telah dikuasai, VOC mengangkat seorang gubernur jenderal yang dibantu oleh 4 anggota yang disebut yaitu Raad van Indië atau Dewan India. Berikut beberapa gubernur jenderal yang dianggap berhasil mengembangkan usaha dagang dan kolonisasi VOC di wilayah Hindia Timur. Antara lain adalah Peter Both, merupakan gubernur jenderal Hindia Belanda pertama yang berkuasa di wilayah Hindia Timur. Memerintah pada tahun 1610 sampai dengan 1614. Meskipun ketenarannya masih kalah dari ketenaran Daendels dan Raffles, Peter Both memiliki beberapa kebijakan di saat awal berdirinya VOC. Antara lain, Peter Both mendirikan pos perdagangan di wilayah Banten dan pembuatan perjanjian dengan raja-raja di Kepulauan Maluku demi penguasaan rempah-rempah. Kebijakan yang dibuat oleh Peter Both menjadi dasar kebijakan gubernur jenderal selanjutnya. Akhirnya, pada tahun 1615, setelah menjabat sebagai gubernur jenderal di wilayah Hindia Belanda, Peter Both akhirnya tewas di perairan Mauritius. Selanjutnya adalah Jan Pieter Soenkoen, memerintah 2 periode, yaitu antara tahun 1619 sampai dengan tahun 1623. Periode kedua yaitu tahun 1627 sampai dengan tahun 1629. Gubernur Jenderal Hindia Belanda keempat ini tidak kalah tenar dengan gubernur jenderal lainnya.
JP Kuhn adalah orang yang memindahkan markas VOC dari Banten ke Jayakarta. Kemudian nama Jayakarta juga dirubah oleh JP Kuhn menjadi Batavia, mengadopsi nama kota dari Belanda. JP Kuhn juga dikenal sebagai pembesar VOC yang cukup berpengaruh di wilayah Hindia Timur. JP Kuhn dikenal sebagai peletak dasar imperialisme Belanda di wilayah Hindia Timur. Dia memiliki kebijakan kolonialisasinya dengan memindahkan orang-orang Belanda bersama keluarganya ke wilayah Hindia Timur. Hal itu dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja Belanda di wilayah Hindia Timur. Kesuksesannya sebagai gubernur jenderal keempat membuat dirinya dipercaya menjadi gubernur jenderal keenam. Pada masa JP Kuhn terjadi perlawanan dari Sultan Agung Hanyokrokusumo yang lebih dikenal sebagai Sultan Agung. Tentunya Sultan Agung ini berasal dari Kerajaan Islam Mataram, Yogyakarta. Perlawanan tersebut terjadi pada tahun 1628 dan tahun 1629, di mana Sultan Agung dan pasukannya menyerang dengan sangat dahsyat ke wilayah Batavia. Pasukan Mataram berhasil menyebarkan wabah kolera ke Batavia melalui Sungai Ciliwung dengan membendung sungai tersebut menggunakan bangkai-bangkai hewan. Banyak orang Belanda yang terjangkit penyakit kolera dan wafat akibat dari strategi Sultan Agung tersebut. Salah satu korbannya adalah JP Kuhn. Gubernur jenderal itu wafat di Batavia pada tahun 1629. Berikut merupakan suasana markas VOC di Batavia yang sampai detik ini masih berdiri di Jakarta, yaitu di Komplek Kota Tua. Dan tidak hanya itu, ini juga merupakan suasana Batavia setelah menjadi pusat markas VOC di wilayah Hindia Timur. Di bawah gubernur terdapat pula beberapa residen yang dibantu oleh asisten residen, dan asisten residen dibantu oleh kontroleur. Jabatan-jabatan tersebut dipangku oleh orang-orang Belanda asli. Di bawah residen diserahkan kepada pemerintahan tradisional, yaitu pati, bupati, dan raja. Sistem semacam ini sengaja dipelihara dan dipertahankan sehingga VOC dapat melaksanakan monopoli perdagangannya dan menarik pajak melalui raja dan bupati. Oleh karena itulah, VOC selalu turut campur tentang masalah pergantian raja dan bupati di kerajaan. Dalam birokrasi seperti itulah, desa-desa serta rakyatnya menanggung beban paling berat atas tindakan-tindakan bupati dan rajanya, karena mereka diberikan beban untuk membayar upeti atau pajak. Dengan gambaran tersebut, sistem birokrasi yang dilakukan oleh VOC di wilayah Hindia Timur, mereka menerapkan sistem pemerintahan tidak langsung, atau disebut sebagai sistem indirect rule. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai latar belakang kemunduran VOC. Pada pertengahan abad ke-18, VOC mengalami kemunduran karena beberapa sebab, antara lain adalah banyaknya korupsi yang dilakukan pegawai-pegawai VOC. Hal ini dikarenakan di awal perekrutan pegawai, VOC menerapkan sistem KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang kedua adalah anggaran pegawai terlalu besar karena semakin luasnya kekuasaan VOC. Latar belakang kemunduran selanjutnya adalah biaya perang untuk memadamkan perlawanan rakyat pribumi sangat tinggi. VOC sangat kesulitan menghadapi perlawanan rakyat pribumi. Contohnya, perlawanan dari Kerajaan Mataram Islam yang dilakukan oleh Sultan Agung. Kemudian, perlawanan dari Sultan Hasanuddin dari Kerajaan Makassar.
Latar belakang selanjutnya adalah hutang VOC yang sangat besar dan persaingan dengan kongsi dagang bangsa lain seperti kongsi dagang dari Portugis, yaitu Companhia das Indes, dan kongsi dagang dari Inggris, yaitu East Indian Company. Walaupun demikian, pemberian laba dan keuntungan kepada pemegang saham merupakan hak dan kewajiban bagi VOC, walaupun perusahaan tersebut masih mengalami kebangkrutan. Hal inilah yang nanti menjadikan VOC sebagai perusahaan dagang semakin terpuruk. Selanjutnya adalah perkembangan paham liberalisme akibat revolusi Prancis yang sangat berpengaruh di masyarakat Belanda. Hal ini dikarenakan Raja Belanda dianggap mempraktekkan politik diktator, sehingga memunculkan kaum liberalis yang menuntut perubahan. Dampaknya, sektor perekonomian berupa monopoli perdagangan yang diterapkan VOC selama ini dianggap tidak sesuai lagi untuk diteruskan. Dan yang terakhir adalah pendudukan Prancis terhadap negeri Belanda pada tahun 1795, mengakibatkan perubahan politik di negara Belanda, salah satunya dengan berdirinya Republik Batav yang nanti dibawa Imperium Prancis. Kemudian hal ini juga mampu mengusir Raja Belanda, yaitu Raja Willem V, yang akhirnya terbirit-birit meminta suaka atau perlindungan kepada Inggris. Inggris pun memberikan perlindungan tersebut karena Inggris bermusuhan dengan negara Prancis. Akhirnya, pada tahun 1795 dibentuk panitia pembubaran VOC. VOC dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799 dengan saldo kerugian sebesar 136,7 juta gulden. Selanjutnya, semua hutang dan kekayaan VOC diambil alih oleh pemerintahan Kerajaan Belanda. Untuk saat ini, dimulailah masa pemerintahan kolonial Belanda. Demikianlah penjelasan materi dari Ibu. Semoga dapat membantu kalian dalam memahami materi VOC. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thanks for watching. Bye-bye.